Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a. Uhayyikum bi tahiyyati ahlil jannah. Tahiyyatuhum fiha salam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair kadzalik. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Di malam hari yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah terulang kembali majelis kita atau majelis kita karena ada wedang-wedangnya, masyaallah, supaya lebih nyaman. Jadi jangan dikira thalabul ilmi itu selalu tegang, capek, ya, penuh dengan hal-hal yang buat pusing, sama sekali enggak. Relax, bagaimana antum di rumah duduk, di sini juga bisa duduk. Bagaimana antum di rumah bisa medang, di sini juga bisa medang. Jadi semoga antum semua merasa nyaman dengan servis yang diberikan oleh beberapa ikhwan kita di sini. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan di dunia dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, jalan talabul ilmi itu jalan yang tidak pernah sederhana, tidak pernah mudah, tidak pernah ringan. Para ulama yang telah menempuh jalan talabul ilmi wa huwa afdhalul jihad. Talabul ilmi adalah jihad yang paling utama. Mengapa? Karena jihad fisabilillah dengan peperangan itu semua hanyalah wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Al-Qur'an, menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah antum sekarang enggak perlu angkat pedang, enggak perlu naik tank, enggak perlu naik helikopter. Cukup talabul ilmi, hafalkan Quran, hafalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hafalkan perkataan para ulama, fatwa-fatwa para ulama, amalkan kemudian ajarkan kepada umat manusia. Sederhana. Ringan, jihad kita paling afdal, tapi walhamdulillah lebih ringan daripada jihadnya para ulama salaf. Mereka masih harus talabul ilmi, masih harus menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, masih harus mengangkat pedang, masih harus berperang, masih harus bersimbah darah. Beberapa dari mereka harus dipenjara untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini harapannya kita jangan sampai menjadi hamba-hamba yang kufur nikmat. Nikmat talabul ilmi harus dijaga. Belum tentu pekan depan kita masih dalam kenikmatan ini. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa taala. La qadarullah. Kita tidak berharap seperti itu. Semoga kenikmatan ini termasuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan hari demi hari, tapi itu disyaratkan dengan suatu syarat. Apa itu? Syaratnya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Ya enggak? La in syakartum la azidannakum. Itu ayat jangan hanya buat bersyukur alhamdulillah punya istri satu, kemudian berharap la azidannakum, kemudian berharap ketambahan lagi yang kedua, alhamdulillah dua. Jadi jangan hanya diterapkan untuk yang seperti itu. Ya. Termasuk nikmat bisa belajar. Kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar. Apapun belajar dari antum. Antum terkadang beri faedah, terkadang beri pertanyaan yang belum pernah ana fikirkan. Masya Allah. Jadi kita semua sedang belajar sesuatu yang harus kita syukuri, Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau antum suka menjadi orang yang memiliki kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita suka menjadi orang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jalannya sederhana, ya. Jalannya sederhana talabul ilmi. Sederhana teorinya, prakteknya sederhana. Tidak perlu dibikin pusing, Oleh karena itu kita berharap antum semua tetap berusaha keras mencari majelis-majelis ilmu yang kira-kira antum bisa mengambil manfaat darinya, kira-kira bisa menambah ketakwaan, menambah kemungkinan untuk mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menambah ukhuwah bersama,
kaum muslimin, menambah iman dan lain sebagainya. Pilih majelis-majelis yang bermanfaat bagi antum semua di dunia dan di akhirat nanti. Dan wajar setiap orang terkadang merasa capek ya, ingin majelis, pengen belajar, kadang aduh seharian udah kerja, ya enggak? Seharian sudah kerja, kemudian masih harus sinau maning esok awan sore kayaknya seperti itulah. Enggak perlu khawatir. Tadi sore di Radio Sahabat kajiannya Ustadz siapa? Ustadz Fatur Rahman. Ada yang dengerin? Tahu kajiannya siapa? Tapi ada yang dengerin tak? Ada, masya Allah. Ingat tak Ustadz Fatur Rahman, hafizahullah taala. Beliau guru ana. Dari ana tidak bisa baca kitab ya, dari nol, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Antum mengalami kayak gitu ya. Beliau yang berjasa mengajar ana dulu, masya Allah, tabarakallah. Mengkisahkan tentang saudaranya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang sudah dengar mungkin ingat kisahnya seperti apa. Ketika terjadi perang saat itu, beliau termasuk yang syahid radhiyallahu anhu, termasuk yang syahid. Kemudian wajahnya dimutilasi oleh orang kafir musyrikin, sehingga tidak bisa dikenali kecuali hanya satu orang yang bisa mengenali dia, yaitu saudara perempuannya, karena kenal betul dengan bentuk jari-jarinya, bentuk jari tangannya. Ya Allah. Disitulah turun ayat Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Sesungguhnya di kalangan mukminin itu contohnya di kalangan mukminin itu ada yang menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh punya janji loh. Kita punya janji, punya akad dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita ambil ketika kita menjadi orang muslim. Akad itu apa namanya? Akad itu tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sudah terjadi jual beli antara Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin, kaum mukminin. Berikan nyawa mereka, memberikan harta mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga untuk mereka. Dan itu adalah contoh, kata Allah Subhanahu wa taala, saudara Anas bin Malik tadi radhiyallahu anhu yang syahid di dalam peperangan, yang wajahnya dimutilasi oleh kaum musyrikin, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang mukmin yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kondisi para sahabat. Seperti itulah orang-orang yang menepati janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita yang mengalami kehidupan yang lebih nyaman dibandingkan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim, hendaknya jangan sampai merasa capek dalam mengejar ilmu, capek dalam menghafal Quran, capek dalam mengenal fatwa-fatwa ulama salaf. Jangan pernah merasa lelah, karena yang kita lakukan sedikit, yang kita lakukan terlalu sedikit. Kalau kita bandingkan dengan para sahabat, sampai dipuji Allah Subhanahu wa taala, mukmin yang menepati janji adalah yang syahid fi sabilillah, kemudian plus masih dimutilasi wajahnya. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang menepati janji dengan kami, dan mereka akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Seperti itulah perjuangan. Oleh karena itu, ringankan kaki kita, ringankan tangan kita, mulut kita untuk berzikir, untuk menghafal Quran, pikiran kita untuk banyak-banyak mempelajari kitab para ulama. Jangan pernah merasa lelah. Perjuangan itu memang berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina." Jahadu, jihad min kalimah mujahadah, yang sungguh-sungguh. Jadi bukan yang nyantai-nyantai ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ingin dapat hidayah, ingin dapat petunjuk caranya pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha, itu harus dengan jihad. Maksudnya mujahadah, harusnya sungguh-sungguh, enggak boleh santai-santai. Enggak ada yang santai-santai. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
wa innallaha lama'al muhsinin. Kita pasti tunjukkan kepada dia cara menuju kami, maksudnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, mereka itulah orang-orang yang muhsin. Mereka itu orang-orang yang baik dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama mereka. Allah akan bantu urusan mereka. Antum coba, kita kalau selalu kemana-mana ditemenin pengawal, kira-kira gimana? Merasa aman nggak? Merasa keren nggak kira-kira? Insya Allah. Anak apa-apa ya kayak maju disit. Ya, anak apa-apa kayak maju disit. Pantuku apa wortel bae sing mana tuku antum. Kayone aman lah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin, apa ndak ajaib? Coba. Tawaran yang menarik bukan? Tawaran yang menarik. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kebersamaan dengan antum semua. Ketika antum sedih, Allah Subhanahu wa taala akan hadir memberikan solusi. Ketika antum sedang senang, Allah Subhanahu wa taala akan hadir menambahkan nikmat antum semua. Antum akan menjadi hamba yang selalu diperhatikan. Tawaran yang menarik. Oleh karena itu orang-orang yang berjihad, talabul ilmi, ingin menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh mau capek berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang muhsinin yang mengatakan bukan kami tapi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan bersama mereka fid dunya fil akhirah insyaallah taala. Baik, salah satu bagian dari talabul ilmi adalah mempelajari fikih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, untuk ditadabburi dan untuk diambil faidahnya, diambil hukumnya, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Seperti itulah fikih. Insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari bab tentang bersiwak. Mana kemarin yang janji bawa siwak? Mana orangnya? Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jazakallahu khairan. Baik, sedikit murajaah, ya enggak? Bersiwak secara umum itu disunnahkan kapan? Ketika naik kelas, ketika keterima di kantor, di kerja perusahaan, ketika lulus dari universitas. Kapan bersiwak disunnahkan? Angkat tangan, jawab dengan resmi, silakan. Enggak ada? Silakan. Sebelum sholat, bangun Baik. tidur, ketika aroma mulut berbusa, Nah, cuma itu aja. hendak wudhu, Nah, sebelum baca Quran, tayyib, ketika masuk rumah, tayyib, ketika masuk masjid, tayyib, lama diam atau tayyib. Kalau ketika naik mobil, ketika naik motor, boleh enggak, Pak? Silakan yang mau jawab yang kedua. Yang belakang. Hah? Setiap waktu. Nah, bersiwak disunnahkan setiap waktu. Yang disebutkan oleh Bapak Iman hafizahullah taala adalah sunnah yang muakkadah. Seluruh waktu adalah waktu yang disunnahkan untuk bersiwak. Menjadi sunnahnya muakkadah pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang disebutkan oleh Syekh Iman Sinuaji hafizahullah taala. Ya, antum tinggal sampaikan ya, antum hafalkan, antum sampaikan. Bersiwak secara umum disunnahkan di seluruh waktu. Akan tetapi menjadi muakkadah, menjadi ditekankan kapan? Contohnya ketika hendak salat, kemudian bangun tidur, baik tidur siang maupun tidur malam. Ketika aroma mulut berubah karena makanan dan lain sebagainya. Ketika ingin membaca Al-Quran. Kemudian ditambahkan juga ketika masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid. Ketika diam terlalu lama, ketika perut terlalu lama kosong dari makanan, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Juga ketika giginya berubah warna. Masya Allah tabarakallah. Jadi antum bisa menyampaikan seperti dihafalkan, ya kan? Dalam mazhab Hanabilah tercantum dalam kitab Ar-Raudhul Murbi' bahwasannya bersiwak disunnahkan setiap waktu dan menjadi muakkadah pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian antum sebutkan, sudah selesai. Tugas antum sudah selesai sampai di situ. Wa yastaku 'ardu
Dan bersiwak itu gimana? Caranya bagaimana? Kira-kira dari atas ke bawah, kanan kiri, apa dicolok-colok, apa ondol-ondol, apa kotak, segitiga, silang. Boleh enggak bersiwak silang gini? Ya udah bagus. Masya Allah, berarti paham. Akan tapi disunahkan menyamping, melebar ya, disunahkan melebar. Padahal kalau antum gambar persegi panjang, yang lebar itu yang tidur apa yang berdiri? Antum menggambar persegi panjang, antum harus bertanya sama arsitek. Antum tanya sama arsitek. Coba, Bapak arsitek. Iya dah, sisi lebar itu yang tinggi kan? Iya, berarti kalau antum bersiwak disunahkan melebar harusnya kayak gini deh. Bener enggak? Katanya tadi lebar adalah yang berdiri, iya enggak? Bener belah kira-kira? Iya kue jawabannya kayak Masya Allah, biasa ngukuri gigi. Sekarang anak tanya, kalau antum ngukur gigi, panjang gigi antum berapa? Nah, kira-kira ngukurnya ke bawah apa? Hah? Hah? Panjang. Panjang ini yang berdiri apa yang tidur? Yang berarti lebar yang tidur. Jadi beda ya antara persegi panjang sama gigi. Ketika melebar antum harus pakai ukurannya gigi ya, jangan ukurannya arsitek, nanti salah ya, Pak. Baik. Kemudian dengan tangan, wah yo karena ada khilaf. Tampaknya ada khilaf. Kita coba menelusuri khilaf ini. Yang menjawab pakai tangan kanan silahkan angkat tangan. Enggak ada. Tadi kayaknya ada suaranya. Baik. Yang pakai tangan kiri jumhur. Antum hati-hati, kalau udah jumhur berpendapat antum harus hati-hati. Ya, harus curiga. Jangan-jangan mereka punya ilmu yang lebih dari saya, seperti itu. Yang kita sampaikan kemarin pakai tangan kiri. Ketika bersiwak itu ujung gigi saja atau gusinya saja atau giginya saja atau gimana? Semua yang berada di dalam mulut, gigi, lidah, langit-langit ya, gusi, semuanya merupakan bagian yang harus untuk disiwak. Baik. Kemudian doanya ketika sedang bersiwak, siapa yang hafal doanya? Tinggal dibaca, orang sakeder gue gari diwaca bukune gue. Angkat tangan, silakan. Nah, silakan. Nah, Masya Allah. Apa artinya? Nah, Masya Allah. Apa hubungannya dengan ketika bersiwak? Coba jelaskan. Kenapa kita harus berdoa seperti itu ketika bersiwak? Nah, gimana? Kira-kira ada yang mau jawab? Jawablah. Kemarin kan udah anak cerita panjang-panjang nggak dijawab. Jawab ayo. Cerita. Apa yang antum pahami? Serempet orang apa? Nggak ada? Nah. Ahsan. Merempet. Kuncinya ketika antum sedang bersiwak, sebenarnya antum sedang melakukan pembersihan, ya enggak? Pembersihan. Lebih penting daripada sekedar membersihkan fisik kita, yaitu membersihkan, jangan lupa ketika sedang membersihkan fisik, minta juga untuk dibersihkan hati kita, dibersihkan dosa-dosa kita. Baik, mubtadi'an bi janibi famihil aiman, dimulai dari yang sebelah kanan. Wa yaddahinu istihbaba. Kemudian bagaimana hukum menggunakan minyak rambut? Kira-kira bagaimana? Hukumnya bagaimana?
Hukumnya disunahkan setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali. Pan kondangan, nah, ghibba ya, ghibba. Sekali dipakai, sekali tidak dipakai. Jadi sehari antum pakai minyak rambut, sehari tidak pakai minyak rambut. Tapi kalau pejabat kira-kira beriman, Pak. Termasuk dibolehkan bagi yang membutuhkan untuk menggunakan minyak rambut. Hampir setiap hari kerja misalnya ya, Senin sampai Jumat misalnya, saya harus pakai minyak rambut karena saya tokoh apa sih, Pak? Itulah. Naha 'anit tarajjuli, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari tarajjul illa ghibba. Apa itu tarajjul? Ada ingat enggak? Menyisir dan menggunakan minyak rambut. Jadi dua ya. Menyisir dan menggunakan minyak rambut itu disunahkan untuk dilakukan tidak setiap hari, akan tapi sehari dilakukan, sehari tidak dilakukan. Wa yaktahilu, menggunakan celak, fi kulli ainin witran salasan, setiap matanya tiga kali. Ketika hendak tidur di malam hari. Nah, li fi'lihi alaihi salam, karena itu perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusannu nadharan fi mir'ah, disunahkan untuk memandang ke cermin. Gua apa kira-kira memandang ke cermin? Ngukur kelambi. Wa yatafaddanu ila ni'amillahi ta'ala. Di situ kuncinya ya. Maksud dari bercermin adalah untuk menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu tunggu lenggok kanan, lenggok kiri, aduh hayong 6 pack, hayong 7 pack, 8 pack, ya 1 pack dan lain sebagainya. Bukan untuk itu ya. Tujuan utama dari bercermin justru adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah punya fisik yang sempurna, bisa berdiri dengan baik, bisa belok kanan, bisa belok kiri. Alhamdulillah tiap bagian memiliki bentuk yang baik. Alhamdulillah ala ni'matih. Kemudian ketika bercermin membaca doa apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Masya Allah, seperti engkau telah menyempurnakan, menciptakan dengan baik khalq, fisikku. Jangan lupa ya Allah, ya sekalian, sama seperti ketika kita bersiwak tadi, ya enggak? Ketika sedang bersih-bersih fisik sekalian, ya Allah bersihkan juga hatiku. Sama ketika bercermin pun sama. Ketika sedang menghadap cermin, sebagaimana antum semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan fisik ini, fahassin khuluqi, maka sempurnakan juga, perbaiki juga akhlakku. Wa harrim wajhi 'alan nar. Bukan hanya akhlakku disempurnakan. Antum kira-kira kalau ngaca yang paling sering dilihat tangan, sikil, udel, driji, apa? Wajah. Oleh karena itu sangat tepat ketika doa yang disunnahkan adalah wa harrim wajhi 'alan nar, dan haramkan wajahku dari menyentuh api neraka. Coba, indah sekali antum mengaca sambil melihat kenikmatan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta diberikan juga kenikmatan akhlak yang mulia, minta juga wajah yang indah ini semoga tidak pernah menyentuh yang namanya api neraka. Ya Allah. Baik. Wa tajibu tasmiyatu fil wudu'i ma'a dzukri atau ma'a dzikri. Mengucapkan basmalah ketika hendak berwudu itu hukumnya dalam mazhab Hanabilah apa? Wajib. Hukumnya wajib. Terus kalau lupa berarti wudunya diulangi? Enggak, wudunya enggak perlu diulangi. Padahal dia wajib. Seperti itulah. Wajibnya tidak sampai derajat harus mengulangi kalau tidak dilakukan. Karena ana pernah berdiskusi dengan beberapa masyayikh. Seharusnya yang namanya wajib itu harus ada gantinya. Ya enggak?
Antum ketika salat meninggalkan wajib boleh saja, tapi ada gantinya namanya sujud sahwi. Lah ini ada enggak? Enggak ada. Padahal namanya wajib harus dilakukan, kan perintah. Perintah yang harus dilakukan ala wajhil ilzam, dengan model wajib untuk dilakukan. Perintah yang modelnya wajib harus dilakukan, tidak boleh tidak. Itu namanya wajib. Kok boleh ditinggalkan? Nah, menimbulkan tanda tanya. Faedah yang kita dapatkan dari beberapa masyayikh, karena hadis tentang basmalah ketika wudhu semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Akan tapi jumlahnya sangat banyak. Dan itu perbuatan para ulama salaf, perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in. Oleh karena itu disimpulkan bahwasannya kalau melihat kondisi yang seperti itu, apalagi sampai banyak sekali yang mengamalkan, maka seakan-akan hadisnya bisa menjadi naik level yang tadinya dhaif, bisa menjadi hasan, atau bisa dijadikan hujjah. Sederhananya bisa dijadikan hujjah karena ada banyaknya amalan perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in dan ulama salaf lainnya. Jadi hadis yang dhaif kita sudah sampaikan, tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan kemudian dilempar ke tong sampah. Sama sekali tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Para ulama salaf tidak melakukan hal itu. Hadis dhaif itu harus dilihat dulu apakah ada yang menguatkan terhadap hadis dhaif tersebut. Seperti amalan para sahabat, amalan para tabi'in, perbuatan para ulama salaf, atau hadis sahih yang lain. Dia dhaif tapi maknanya sama dengan hadis sahih yang lain. Nah, itu bisa dijadikan hujjah. Insyaallah mungkin kita bisa mengambil waktu khusus untuk membalas hadis-hadis dhaif yang dijadikan hujjah oleh Imam Ahmad. Itu sudah ada yang meneliti. Ada penelitiannya, ada kitabnya. Itu merupakan disertasi doktorah di Ummul Qura kalau anda tidak salah. Di Ummul Qura ada, di Jami'atul Qasim ada, meneliti bagaimana Imam Ahmad berhujjah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif dijadikan hujjah. Akan tapi ternyata setelah diteliti ada yang mendukung, imma ijma' para ulama, atau perbuatan para sahabat, atau hadis sahih yang lain, atau maknanya sesuai dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Taib, wa yajibul khitan. Khitan ada berapa hukum khitan? Coba ada yang ingat enggak? Kapan dia wajib? Kapan dia afdal untuk dilakukan? Kapan dia makruh untuk dilakukan? Silakan. Ketika balik wajib, ya. Ketika seseorang sudah mencapai usia balik atau tanda-tanda balik sudah dia dapatkan, saat itu juga wajib untuk melakukan khitan. Ditinggalkan dengan sengaja maka mendapatkan dosa. Tidak boleh dengan sengaja mengakhirkan khitan, kecuali ada satu kondisi, ketika takut mengalami masalah kesehatan. Tayyib, ketika balik atau mimpi, ya, dapat mimpi, kemudian saya harus wajib khitan nih. Datang ke orang pinter. Orang pinter ini pinter, namanya seorang pinter. Pinter ngapain aja? Pinter ngapain? Khitan juga pinter. Akan tapi antum melihat, ini pisau yang buat khitan banyak niengnya. Dengan jarak ke kota lain, jaraknya misalnya 100 km. Udah ada kendaraan, harus jalan kaki. Nah, yang seperti ini boleh mengakhirkan khitan ketika ada ketakutan. Ketika dilakukan bisa membahayakan kesehatan. Tayyib, itu yang wajib. Kemudian yang afdal dilakukan kapan? Sebelum balik, ya kan? Ketika masih kecil itu afdal untuk dilakukan. Yang makruh kira-kira kapan? Dari lahir sampai hari ke-7 itu makruh untuk dikhitan. Tayyib, itu masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah. Kalau kita terlalu sibuk memperdebatkan dalil antara dua pendapat, nanti antum selesainya besok. Nah, jadi anak kasih yang sederhana mazhab Hanabilah bahwasanya hari lahir sampai ke-7 makruh, lebih dari itu sampai balik afdal. Ketika masih kecil maka afdal, sudah balik maka wajib, tidak boleh diakhirkan lagi. Itu khitan itu cuma untuk para lelaki atau juga untuk para wanita? Hukumnya sama, ya. Hukumnya sama baik laki-laki maupun wanita. Untuk masalah untuk wanita lebih sensitif karena tidak semua
ahli kesehatan mampu untuk melakukan khitan ya, atau ada pengalaman atau berani untuk melakukan khitan. Dan yustahab alla tu'khadh kulluha, untuk wanita, khusus untuk wanita disunnahkan untuk dipotongnya sedikit saja, tidak boleh terlalu banyak, apalagi sampai dihabisi, tidak boleh ya, tidak boleh. Dia hanya boleh dipotong sangat sedikit. Terus bagaimana, nasallallahu salam wal afiyah, yang punya dua-duanya, punya alat laki-laki dan punya alat wanita, tetap wajib untuk dikhitan. Meskipun yang berfungsi yang laki-laki tetap harus dikhitan, atau yang berfungsi yang wanita tetap dua-duanya harus dikhitan. Nah, kita masuk bab yang baru, wa yukrahul qaza'u. Al-qaza' antum sering dengar ya? Qaza'. Apa sih qaza'? Halqu ba'd ar-ra'si wa tarku ba'din. Menghabisi, ya bukan mencukur ya. Antum bedakan halq, para ulama ketika mengatakan qas itu potong atau cukur. Halq itu dihabisi, ya, rambutnya dihabiskan. Halqu ba'd ar-ra'si wa tarku ba'din. Al-Imam Ibnul Qayyim punya sedikit gambaran tentang masalah qaza'. Itu bisa dihabisi sampingnya, kemudian disisakan tengahnya. Sekarang namanya apa? Mohak. Mohak itu zaman lama. Sekarang sudah ya kuno itu. Ada yang tahu enggak? Kalau pangkan berdiri, mohak berdiri, ini tidak berdiri. Lepek, ya lepek ditaruh ke belakang, sering lihat dah. Nah, jadi sampingnya habis, tengahnya bisa ke samping atau ke belakang. Namanya apa? Korea. Namanya undercut. Ya, antum harus tahu yang muskilah antum harus tahu namanya. Salah nyebut gimana? Harus tahu namanya. Apa kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, kunna nata'allamu syarra. Dulu kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, mencari tahu tentang hal yang buruk. Iya, la li syarr, bukan kita pengen melakukan, bukan. Walakin litawaqih, tapi kita ingin menghindarinya. Maka antum harus tahu yang jelek itu patokannya apa? Nah, qaza itu thayyib, makruh dalam mazhab Hanabilah, makruh. Dan setahu ana jumhur ulama, wallahu alam, semoga ana salah, nanti bisa ana revisi lagi. Setahu ana jumhur ulama mengatakan makruh, bukan haram ya. Bukan haram, apalagi sampai bid'ah. Hati-hati antum. Ini kalau potongan kayak gitu nih ahlul bid'ah nih, sama sekali, Dok. Jangan nyasar dalam mengambil hukum. Makruh, hukumnya makruh. Naam. Dia perlu untuk dicela, dia perlu untuk dinasihati. Tapi ada caranya, ada caranya. Ketika levelnya tidak sampai haram, antum harus menyusun strategi lebih ringan lagi. Perkataannya harus lebih santai. Cari momen yang pas, karena ketika orang sedang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, itu dia lagi senang-senangnya. Jangan sampai kesalahan yang dia perbuat tadinya makruh, gara-gara antum ngomong salah, dia mukul antum jadinya haram. Nah, jangan sampai yang makruh lompat ke haram. Nah, cari waktu yang pas, ya enggak? Susun perkataan yang baik. Kemudian dipikir dulu, kira-kira dia dengerin antum dah? Kenal be ora, ya. Teka-teka ludak-ludik, kita haram alamat antum. Yang tadinya dia cuma qaza jadi mancal antum, kan bahaya. Ya. Berubah yang tadi melakukan makruh jadi yang haram. Apalagi sampai dosa besar. Waliyadzubillah. Itu fikih dalam berdakwah. Kita harus hati-hati memperhitungkan dalam apalagi dia kaum muslimin, perhatikan. Harus cerdas, jangan sampai dia justru lari dari dakwah sunnah, justru lari dari mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala karena kebodohan kita dalam menyampaikan, karena lemahnya lisan kita dalam mengungkapkan kebenaran. Kemudian jawabannya sementing nyampe natok. Nah, sudah ngomongnya kasar, nyampaikannya enggak enak, ya kan? Cari waktunya enggak pas, ya, subhanallah. Kemudian yang disalahkan yang didakwahi, padahal sendirinya adalah sumber terjadinya kesalahan yang tadinya makruh menjadi haram. Baik,
qaza sudah paham. Qaza itu dari kalimah, kalau antum tahu asal katanya enak. Qaza itu dari kalimah qaz'us sahab. Sahab itu awan, ya, awan. Qaz'us sahab itu namanya potongan-potongan awan. Antum kalau lihat awan itu kan potong, ya enggak? Kemudian sebelahnya segumpal lagi, segumpal. Kira-kira kebayang enggak? Awan lah, itulah qaza itu dari kata itu. Maka orang yang rambutnya sebagian dipotong, sebagian hilang, potong, sebagian hilang, nah itu dinamakan qaza. Nah, semoga mendekatkan kepada makna yang sebenarnya, yang ma'ruf seperti itu. Jadi misalnya dipotongnya di belakang, tadi kan kita bicara samping ya. Sekarang diwalik misalnya, sing dihabisi tengahnya. Iya enggak? Yang dihabisi tengahnya, sisanya di samping. Jadi pengen kayak Zidane, pengen kayak gue. Tengahnya gundul, turanya sampingnya. Apa kayak siapa lah? Mungkin profesor lah. Profesor ya kan, profesor biasanya kan pinter, terlalu banyak mikir habis. Yang pengen pinter tapi rambutnya di situ apa? Ya, akhirnya dihabisin. Qaza sama aja. Kalau dengan sengaja namanya qaza. Adapun rontok sendiri ya itu bukan qaza. Antum jangan nuduh sembarangan ya. Pak, antum qaza lah, malah orang yang ngamuk-ngamuk. Itu rontok Mas, bukan qaza. Baik. Bisa juga bukan di situ. Habisi diturai ngarepet tok. Nah, mungkin antum melihat ya enggak? Dulu sempat ramai ya kuncung ya. Sama aja qaza juga itu namanya. Namanya qaza juga. Sebagian dihabisi, sebagian diturai. Sebagian dihabisi, sebagian diturai. Itu namanya qaza. Kemudian ada yang mirip. Nah, ini tempatnya syubhat. Syubhat itu bukan berarti maksudnya makna yang jelek. Syubhat itu abu-abu ya. Syubhat itu yang anda maksud dari kalimat syubhat sekarang ini adalah abu-abu. Kia qaza apa dudu? Nah, biasanya cukuran itu model 321. Ya enggak? Sininya 3, sininya 2, sininya 1. Itu bukan qaza namanya. Kalau qaza itu benar-benar dihabisi. Benar-benar dihabisi, sisanya benar-benar diturahi. Benar-benar ingin menunjukkan bahwa rambutnya terpotong-potong, gitu loh. Anda harus ngerti, qaza itu sesuatu yang sangat nampak dan jelas. Sesuatu yang sangat nampak dan jelas. Adapun 3 ini memper semua. Ini sangat dekat jaraknya. Ya enggak? Pendeknya itu sangat dekat. Itu namanya merapikan, bukan sampai ke dalam level qaza. Nah, gua tentara qaza kabeh malah sih. Baik. Wa kadza halqul qafa li ghairi hijamatin wa nahwiha. Qafa itu bagian belakang kepala sini. Ya, bagian bawahnya terakhir antum, tengkorak terakhir terus bawahnya. Ya, sedikit lah. Rambut ini kan tumbuh sampai leher ya. Ya enggak? Nah, ini sengaja dihabisin ini. Habisnya tengkorak, bawahnya tengkorak ini sengaja dihabisin. Itu ada yang seperti itu. Ya. Enggak boleh. Wa halqul qafa li ghairi hijamatin wa nahwiha juga makruh. Mungkin antum enggak lihat di sini, mungkin merupakan kebiasaan. Yang seingat Anda baca itu perbuatan orang Majus di zaman dahulu. Beberapa kitab para ulama menjelaskan. Jadi orang Majus itu ciri-cirinya, termasuk ciri-cirinya itu menghabisi rambut bagian belakang. Jadi sininya biasa ya kan, tapi bagian terakhir nih di bawah tengkorak ya itu dihabisi. Nah, itu ciri orang Majusi. Makruh juga. Wa yusannu ibqa'u sya'rir ra'si. Nah, disunnahkan untuk membiarkan rambut. Kalau bisa gondrong. Kalau bisa gondrong. Kalau bisa rambutnya panjang. Nah, qala Ahmad huwa sunnah. Berkata Imam Ahmad, memanjangkan rambut merupakan sunnah. Lau naqwa alaihi ittakhaznahu, dengan syarat mampu merawatnya. Walakin lahu kulfatun wa mu'natun. Akan tapi rambut yang panjang itu memiliki beban, ya, dan memiliki biaya perawatan. Yang mampu merawat rambutnya maka silahkan untuk memanjangkan rambutnya. Tapi masalah khilafiyah. Akan tapi mazhab Hanabilah memandang itu merupakan sunnah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah memotong rambutnya kecuali ketika umrah dan haji. Kecuali ketika umrah dan haji. Dan dalam beberapa riwayat menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut maka hendaknya memuliakan rambut-rambut mereka. Karena antum punya rambut semua. Kalau antum tahu rasanya orang enggak punya rambut, itu stres sampai mengeluarkan orang uang puluhan juta semua. Cuma ingin menanam rambut, cuma pengen punya rambut. Makanya yang punya jangan dibuang-buang. Nah, maksudnya begitu. Maksudnya dimuliakan rambutnya karena itu merupakan sesuatu yang berharga. Jadi mimpi oleh beberapa orang. Bahkan punya uang ratusan juta tidak mampu untuk punya rambut. Lu mau beli di mana? Ya kan? Coba. Ada nggak toko ya saya jual bisa rambutnya antum jaminan metu maning kayak gitu. Semuanya hanya percobaan, semuanya hanya ya tawaran yang tidak ada tidak ada jaminan. Akhirnya mentok-mentoknya pakai rambut palsu dan itu enggak boleh. Maka yang punya rambut hendaknya dirawat kalau mampu. Jadi disunahkan membiarkan rambut jika mampu. Thayyib, menggundul rambut kira-kira seperti apa? Padahal sunnahnya memanjangkan. Menggundul rambut kira-kira bagaimana? Khilaf ya. Masalah menggundul rambut khilaf ya. Tapi yang zahir kebanyakan seingat ana mazhab Hanabilah mengatakan boleh. Beberapa ulama memakruhkan bagi laki-laki untuk menggundul rambutnya kecuali dalam kondisi umrah dan haji karena memang diperintahkan untuk melakukan halq untuk menghabiskan rambut. Naam. Wa yusarrihuhu wa yafruquhu dan disisir, ya kan, disisir rambut antum punya masyaallah disisir, jangan orang disisir ya. Dibiarkan begitu saja semrawut, engko dikirani sarang manuk. Nah, anggar wong zaman biyen kan kayak gue ya, rambutnya gondrong, orang tahu disisiri nongkrongnya nang sore air terjun. Nah, kemudian anak manuk nempel, pluk. Nah, kemudian dikira wali. Wa yusarrihu wa yafruquhu. Kemudian selain disisir, dipisah rambutnya. Dipisah menjadi dua bagian. Wa yakunu ila udhunaihi. Panjangnya paling tidak itu sampai ke kuping. Wa yantahi ila mankibaihi dan panjangnya maksimal sampai di pundak. Kasya'rihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari pundak boleh enggak? Dalam mazhab Hanabilah dibolehkan lebih dari pundak sampai gondrongnya sepira karepe antum. Yang penting mampu, jangan sampai memberatkan. Kemudian jadi beban, malah ngeluh, akhirnya meluni sunnah malah kangelan. Nah, jangan sampai ada perkataan seperti itu. Maka dari awal harus dicegah. Lau naqwa alaihi ittakhadna, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dia sunnah, akan tapi kalau mampu maka kita akan lakukan. Walakin lahu kulfatun wa mu'natun. Tapi dia punya beban. Rambut ini berat ya, punya beban di kepala. Wa kulfatun lahu mu'nah, dan dia punya namanya biaya perawatan. Bagi yang mampu silahkan. Nah, bagi ulama yang memakruhkan menggundul kepala tanpa ada hajat itu misalnya gatel kepalanya ya, atau ketombean atau lain sebagainya, atau terlalu gerah dan lain sebagainya, keperluan lah. Beberapa dari mereka menganggap makruh karena melihat di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman para sahabat, ciri-ciri orang Khawarij adalah menghabiskan rambutnya. Itu ciri orang Khawarij di zaman para sahabat. Mereka menghabisi rambutnya. Naam. Wala ba'sa bi ziyadatin. Tapi itu di zaman dulu ya. Ana tidak nuduh loh. Ana ndak nuduh. Itu di zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ba'sa bi ziyadatin. Rambutnya lebih dari mankibain tidak ada masalah. Wa ja'lihi dhu'abatan. Tayyib. Rambutnya panjang, dikucir tapi. Nah, boleh dikucir boleh. Diikat di rambut. Apa arannya apa sih?
Iya dikucir tapi tidak pakai apa-apa, rambutnya tok diselipin gitu loh, dikepang. Kalau kepang tak akeh oh, isi jitok sekali tok dia kepang ya, kepang. Dikepang tapi cuma sekali, misalnya yang gede ya. Jadi cuma di rambut, jadi rambut dengan rambut, ya, yang diikat rambut dengan rambutnya dia sendiri. Jadi rambut yang panjang itu buat ngikat sendiri, boleh. Pakai kuncir boleh, dikepang juga boleh, tidak ada masalah. Wa yu'fi lihyatahu, membiarkan janggut, lihyah. I'fa dari kata i'fa itu membiarkan ya, jangan diapa-apakan. Wa yu'fi lihyatahu wa yahrumu halquha, dan haram untuk menghabiskannya. Nah, nih bukan haram untuk memotongnya, tapi haram untuk menghabiskannya. Perhatikan. Disunnahkan ya. Disunnahkan membiarkan janggut. Diharamkan menghabiskan janggut. Tinggal satu pertanyaan. Apa hukum memotong janggut? Ya enggak? Baik. Zakarahu Syekh Taqiyuddin wala yukrahu akhdhu ma zada 'ala al-qabdah ya. La yukrahu, tidak makruh untuk memotong yang lebih dari qabdah. Aduh, Anda enggak sampai. Kalau Anda enggak sampai qabdah. Qabdah ini satu genggam ya. Satu genggam antum ambil. Nah, yang lebih ini kalau dipotong la yukrah, tidak makruh. Wala tahta halqihi, halq ini tenggorokan. Yang tumbuh di sini, yang tumbuh di daerah tenggorokan ini bukan janggut. Itu dipotong tidak ada masalah. Dihitung tidak ada masalah. Baik. Kenapa kok makruh? Kenapa kok enggak haram? Ya, yang lebih dari ini, yang lebih dari segini dipotong itu tidak makruh loh. Boleh dan tidak makruh. Apalagi haram. Enggak haram, enggak makruh. Karena periwayat hadis tentang larangan untuk mencukur janggut adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dan yang melakukan pemotongan janggut lebih dari satu qabdah juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Wa rawil hadis a'lamu bima fi, dan periwayat hadis lebih tahu tentang maksud dari hadis tersebut. Ini dalilnya Hanabilah seperti itu. Yang meriwayatkan Abdullah bin Umar, yang melakukan potong lebih dari satu qabdah juga Abdullah bin Umar. Terus kira-kira antum lebih tahu atau beliau radhiyallahu anhu yang lebih tahu? Kan seperti itu. Tentu masalahnya khilafiyah. Antum tidak perlu membandingkan dengan mazhab lain. Kalau kita ambil perbandingan mazhab, ya bisa sampai ubanan enggak selesai-selesai ya. Ana berikan antum fatwanya dalam mazhab Hanabilah, antum bandingkan sendiri terserah. Nah, antum bandingkan sendiri untuk mendapatkan faedah terserah, tidak ada masalah. Maka dalam permasalahan janggut ada beberapa hukum. Yang pertama, ya, disunahkan untuk apa? Membiarkan. Diharamkan untuk menghabiskan. Tidak makruh memotong yang lebih dari satu genggam. Pertanyaan berikutnya, yang kurang dari satu genggam kalau dipotong, dalam mazhab Hanabilah hukumnya makruh. Jadi ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang tidak makruh, ada yang haram untuk dipotong. Ini permasalahan janggut. Ketika lebih dari satu qabdah, satu genggam, tidak makruh. Maknanya boleh. Ketika yang dipotong adalah kurang dari satu genggam, makruh. Ketika motongnya sampai habis, haram. Disunahkan, masya Allah, gampang ya. Baik. Wa yahufu syaribahu. Nah, yahufu syaribahu disunahkan untuk menghabisi kumis. Nah, kalau janggut diharamkan untuk dihabisi, sedangkan kumis itu disunahkan untuk dihabiskan. Wa huwa aula min qassihi, lebih utama menghabiskan kumis daripada sekedar memotongnya atau merapikannya. Lebih utama menghabiskan. Apa sih patokan menghabiskan? Patokan menghabiskan kumis yaitu sampai warna kulitnya nampak, sampai warna kulitnya nampak. Ini mau sampai jam berapa? Baik. Bagaimana di dalam satu riwayat
Khalifah Umar ibn al-Khattab pernah digambarkan oleh seorang sahabat ketika sedang membagi ghanimah peperangan, berarti dalam kondisi perang ya. Ketika sedang membagi ghanimah peperangan, beliau memainkan kumisnya radhiyallahu anhu. Memainkan kumisnya. Di riwayat yang lain, ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab sedang marah, beliau memegang kumisnya. Coba kira-kira bagaimana? Padahal kira-kira ahlu sunnah bukan Umar bin Khattab. Nah, ini maksudnya begini. Ketika kita melihat kaum muslimin, kemudian kumisnya agak panjang, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru. Oke, duduk salafi. Nah, oke, duduk aliran ahlu sunnah wal jamaah. Oke. Apa maning sampai menduduh ahlul bid'ah wal sama sekali. Jangan melakukan hal-hal seperti itu. Yang pertama diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bahwasannya beberapa ulama Hanafiyah mengatakan tidak mengapa memanjangkan kumis ketika kondisi perang. Nah, karena berdalil dengan hadisnya siapa tadi? Umar ibn Khattab dalam kondisi membagi ghanimah, beliau radhiyallahu anhu kumisnya gondrong. Kumis cepat gondrongnya, antum seminggu aja enggak usah diapa-apain langsung lumayan. 2 minggu tambah lagi, 3 minggu tambah lagi. Jadi kalau minum kopi lumayan bisa. Ya kalau lupa nyaring itu bisa penggantinya gitu. Karena serem ya, karena lebih serem kalau kumisnya tebel itu serem. Itu untuk dalam kondisi perang bagus ya. Antum melakukan hal-hal yang enggak boleh dalam kondisi umum, itu terkadang boleh dalam kondisi perang, tapi tidak semua ya, hanya sesuatu, hanya hal-hal tertentu yang antum harus cek kembali kepada ulama salaf, para sahabat bagaimana menerapkan hal-hal tersebut. Maka jangan buru-buru menghukumi kawan kita atau saudara sesama muslim yang memiliki kumis tebal. Itu sama sekali bukan pertanda bahwa dia ahlul bid'ah sama sekali, atau bukan ahlu sunnah wal jamaah, atau belum ngaji sama sekali. Bukan pertanda beliau belum ngaji. Kayak duduk ikhwan maning ya, anak duduk ikhwan gak ada kayong istilahnya angel-angel lemen. Iya, istilah angel-angel lemen. Karena kata para ulama, Khalifah Umar ibn al-Khattab terkadang terlalu sibuk ngurusi negara. Karena Islam saat itu sangat maju, berkembang sangat pesat ketika khilafahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau kata para ulama sampai lupa mengurus dirinya sendiri. Maka hadis-hadis yang menunjukkan ketika Umar ibn al-Khattab memainkan kumisnya atau memegang kumisnya, maksudnya ketika beliau lupa untuk mengurus dirinya sendiri. Maka ketika antum bertemu ya orang sedang gondrong, husnuzan mungkin dia mahasiswa sedang skripsi, ya mungkin mahasiswa sedang skripsi, 7 judul diajukan ditolak semua, sedang pusing, tidak sempat mikirin antum gitu loh. Jadi sedang banyak pikiran. Ya mungkin tanya dengan pertanyaan yang baik, dengan adab yang baik. Siapa tahu dia insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar, jangan buru-buru. Menghabiskan kumis ini permasalahan khilafiyah. Yang unik Al-Imam Malik, sedikit belajar mazhab lain ya. Sekali-sekali aja lempeng-lempeng nemen, kadang tengok kanan, tengok kiri, ya kok lempeng maning. Ya. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berfatwa yang kira-kira maknanya, menurut saya, menurut kami, orang yang menghabiskan kumisnya itu harus dihukum, harus dicambuk. Orang yang menghabiskan kumisnya itu harus dihukum cambuk. Iya, karena menghabiskan kumis, kata Imam Malik, bid'ah. Tidak pernah terjadi para ulama menghabiskan kumis sampai habis gitu, enggak. Jadi yang dimaksud dalam hadis wa a'ful liha wa ahfus syawarib, maksudnya adalah untuk memotong kumis secara merata,
semuanya dipotong, aja tengahnya tok. Kan ada ya orang tengahnya nggak ada kumisnya, pinggirnya ada, pernah lihat? Pernah lihat? Maksudnya hadisnya tuh itu. Kata Imam, maksud hadis menurut Imam Malik itu kumisnya diambil semua. Jangan disisakan pinggir-pinggirnya, sabalan namanya, sabalan. Ini jangan disisakan, semuanya dihabiskan, kata Imam Malik rahimahullahu taala. Seperti itu para ulama memiliki sanad keilmuannya masing-masing. Imam Malik melihat amalan para ulama di zaman atba' tabi'in, para tabi'in di kota Madinah, para sahabat di kota Madinah dengan riwayat. Imam Malik mengambil ilmu tidak seperti anak dari buku, mengambil langsung dari ahli ilmu, mengambil langsung dari para ulama, duduk di depannya, lagi ngomong dihafal. Seperti itulah para ulama salaf, tidak seperti kita. Imam Malik melihat itu perbuatan yang tidak pernah terjadi. Menghabiskan kumis itu perbuatan yang tidak pernah terjadi. Maka disunahkan untuk memotongnya sependek mungkin dan semuanya, bukan hanya tengahnya saja tapi semuanya. Adapun jumhur ulama berpegang pada makna yang satunya, yaitu maknanya menghabiskan, maksudnya sampai nampak warna kulitnya. Baik. Wa yahuf syaribahu wa huwa aula min qassihi wa yuqallimu adfaruhu mukhalifan. Dan disunnahkan juga memotong kuku mukhalifan, selang-seling, ya, selang-seling aja langsung lurus. Selang-seling maksudnya berarti dari kanan ke kiri. Yang pertama dari khinsir. Sekalian belajar bahasa Arab ya. Namanya apa? Khinsir. Pokoknya kha ya, khinsir. Kha nun sad ra, khinsir. Apa namanya? Iya, Masya Allah. Duduk pasir ya. Khinsir. Nah, ini binsir. Nah, khinsir, binsir. Ini wusta, gampang ya, tengah, wusta. Sababah. Yang ini ibham. Ibham, bukan ilham ya. Ibham. Makanya ba. Baik. Tak ulangi. Ini namanya apa? Sabba, pakai sin ya, jangan pakai ya, antum jangan sampai tidak bisa bedakan sin, sad sama shin. Ya nah. Ini namanya sababa. Kalau ini namanya binsir, masalah. Ini namanya ibham. Ini namanya khinsir. Ini namanya lulus, Masya Allah. Dimulai dari sebelah kanan, mukhalifan, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1 dari kanan, yang kiri juga dari kanan, karena disunahkan tayamun dari sebelah kanan. Maka kebalikannya ya. Kalau di sini dari sini dulu, kemudian yang ini dari sini dulu. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya, Masya Allah. Wa yantifu ibtaihi, dan disunahkan untuk mencabut rambut apa bulu? Kalau ketiak itu rambut apa bulu kira-kira? Ya antum selesaikan sendiri ya. Nanti kalau kesimpulannya udah dapat, kabarin ana, Masya Allah. Ya ana soalnya bingung juga itu rambut apa bulu. Thayyib. Wa yahliqu 'anatahu, dan menghabiskan. Nah, ada tadi mencukur, ada mencabut, ada menghabiskan. Menghabiskan rambut di sekitar daerah vital ya, di sekitar daerah vital. Walahu izalatuhu bimasya, mau dihabiskan pakai apa terserah antum ya, pakai gunting boleh, pakai cukuran kumis boleh, pakai pisau boleh, terus pakai apa lagi? Siman dan serem. Pakai grinder boleh, jangan boleh. Sebentar dulu. Makanya penulis di sini menyampaikan walahu izalatuhu bimasya. Rambut di sekitar daerah vital boleh dihilangkan dengan cara apapun. Grinder boleh. Korek anggar ora lara ora apa-apa. Disumut ya. Wa tanwiru fa'alahu Ahmad. Nah, di sini tanwir fa'alahu Ahmad fil aurah wa ghairiha. Tanwir itu menggunakan sebuah
semacam benda cair seperti itu dioleskan di tubuh, dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala di rambut aurat dan selain aurat. Jadi rambut tubuh ini disunahkan untuk ada yang disunahkan untuk dibersihkan, yaitu yang dekat dengan daerah yang kotor, Adapun rambut di dada ini enggak ya. Ini enggak, karena ini tidak berkaitan dengan tempat yang kotor atau najis. Bahkan beberapa riwayat yang mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki rambut di dada, tapi aja sengaja ditukulna dada kayak tuku apalah sehingga gue lah wak doyok ya. Aduh, menyebut merek. Ahwan, taib. Nanti diedit ya. Taib. Dan itu dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ahmad melakukannya karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan sebuah sesuatu yang dioles dalam tubuh itu bisa untuk mencabut atau menghilangkan bulu atau rambut di tubuh. Nah, boleh menggunakan apapun. Wa yadfinu ma yuziluhu min sya'rin wa dhufurin wa nahwihi. Dan disunahkan untuk mengubur apa yang sudah diambil dari rambut, dari bulu, dari kuku, atau yang semisalnya. Para ulama menjelaskan yang semisalnya semisal darah. Ya, sesuatu yang diambil dari tubuh kita semisal darah. Darah ketika hijamah misalnya sedang hijamah, darahnya jangan dibuang di tong sampah. Kalau bisa dikumpulkan kemudian dikubur. Nah, yaf'aluhu kulla usbu'in yaumal jumu'ah qabla az-zawal. Sunah-sunah yang kita sebutkan tadi disunahkan untuk dilakukan setiap pekan, yaitu khususnya di hari Jumat qabla az-zawal, sebelum zawal. Harapannya sudah dibersihkan ketika para kaum laki-laki berangkat untuk melakukan salat Jumu'ah, wala yatrukuhu fawqa arba'ina yauman. Dan rambut, daerah vital, kemudian kuku dan yang kita sebutkan tadi semuanya tidak boleh ditinggal lebih dari 40 hari kecuali satu, yaitu kumis. Jangan ditunggu sampai 40 hari ya, pasti sudah gondrong sekali ya. Khusus kumis maka wajibnya disyariatkan, disunahkan untuk dipotong setiap pekan. Jangan ditunggu sampai 40 hari. Tidak ada dibolehkan untuk ditunggu sampai 40 hari. Adapun kumis dihabiskan setiap hari Jumat satu pekan satu kali. Nah, wa min sunanil wudu, dan merupakan kita masuk ke sunnah sebelum melakukan berwudu atau di dalam wudu. Wa hiya jam'u sunnatin min sunanil wudu. Sunan itu jamaknya sunnah. Secara bahasa sunnah itu artinya apa? Tariqah. Bukan tarikat ya. Tariqah. Mungkin dari kata itu. Tariqat itu dari kata tariqah mungkin. Dari kata tariqah maknanya adalah jalan atau cara. Wa fil istilahi, secara istilah fiqih, makna sunnah adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ketika dilakukan mendapat pahala dan ketika tidak dilakukan maka tidak mendapatkan dosa. Jadi yang kita sebutkan semua tadi bukan alat untuk mendeteksi dia sunnah atau bid'ah ya. Antum melihat orang misalnya menghabiskan jenggotnya, wah ahlul bid'ah nih, sama sekali tidak boleh bicara seperti itu, nggak ada kaitannya seperti itu. Kemudian apalagi nggak motong kuku, wah berarti duduk ikhwan, nah sama sekali ini. Kemudian tidak motong kumis misalnya dan lain sebagainya, itu sama sekali bukan patokan untuk menentukan orang ini di atas manhaj salaf atau di atas manhaj bid'ah. Bukan di situ pembicaraannya. Adapun masalah yang berkaitan dengan sunnah dan bid'ah, itu secara umum
berkaitan dengan sesuatu yang ijma. Yang antum dengar. Sunnah adalah berpegang pada sunnah, berpegang pada apa yang Nabi Muhammad SAW berada di atasnya dan para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi. Pernah dengar ya? Yang seperti itu ya. Kemudian hadis innahu man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Yang hidup setelahku, kata Nabi Muhammad SAW, pasti akan menemukan banyak perselisihan, banyak pertentangan, banyak perseteruan. Fa'alaikum bisunnati, maka kalian harus mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnah yang dimaksud yang berlawanan dengan bid'ah itu permasalahan yang ijma'at, Contohnya ijma' bahwasannya salat fardu itu berapa waktu? 5 waktu. Maka perkataan orang yang mengatakan, oh enggak, salat fardu itu cuma 3 waktu, di Quran enggak ada 5 waktu, bid'ah antum katakan. Qauluka bid'ah, perkataan Anda bid'ah. Iya, tidak ada satu ulama pun mengatakan, meskipun Anda berdalil dengan Quran. Jadi antum jangan bilang, oh enggak ada dalilnya. Dia punya dalil. Dalilnya dengan Al-Quran, tapi fikihnya. Nah, bagaimana dia memahami Al-Quran? Di situ pertanyaannya. Tidak ada yang memahami satu ayat pun dalam Al-Quran bahwasannya kemudian disimpulkan sholat tidak wajib 5 waktu, hanya wajib 3 atau 2 waktu. Waliyadzubillah. Ini menyelisihi permasalahan ijma'. Kalau dia yakini, maka dia bisa kufur dengan keyakinan, karena dia kufur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan sesuatu yang ijma' telah disepakati oleh para ulama di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, itu ijma', tidak ada khilaf. Itu permasalahan ijma'. Disitulah tempatnya sunnah dan bid'ah. Kenapa kebanyakan istilah sunnah ini ada di dalam masalah-masalah akidah? Ada yang bisa jawab? Istilah sunnah dan bid'ah ini paling banyak ini sebenarnya dalam masalah akidah, bukan masalah amaliyah, tapi masalah akidah, keyakinan. Oleh karena itu Imam Ahmad punya kitab dalam bab akidah, judulnya apa? Usulus sunnah, pondasi sunnah. Di situ masalah sunnah dan bid'ah itu adalah kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang disepakati para ulama salaf, yang menyelisihinya maka bid'ah. Iya. Bukan permasalahan kunut subuh tidak kunut subuh. Bukan permasalahan yang dari sujud kemudian berdiri harus duduk dulu, itu sunnah, yang tidak maka bid'ah. Kemudian bukan permasalahan menggerakkan jari, yang menggerakkan sunnah maka yang enggak menggerakkan dikatakan bid'ah. Bukan di situ tempatnya. Itu masalah khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah, maka tidak boleh kita letakkan di sana sunnah dan bid'ah. Permasalahan bid'ah adalah permasalahan menyelisihi yang disepakati oleh para ulama salaf, para sahabat. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, satu kelompok yang selamat, siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi. Satu kelompok yang selamat dari 73 golongan hanya ada satu, itulah yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kira-kira itu permasalahan khilafiyah atau ijma'iyah? Ijma'iyah. Gampang ya? Gampang. Ketika menyelisih masalah ijma'iyah, maka dia berhadapan dengan masalah sunnah dan bid'ah. Meskipun itu permasalahan bukan masalah akidah. Iya. Jilbab, masalah akidah bukan? Bukan. Jilbab permasalahan hati bukan? Bukan. Permasalahan amaliyah, ya enggak? Amaliyah. Tapi yang mengatakan seperti itu sudah mengatakan perkataan yang bid'ah. Pelakunya bisa kufur. Karena permasalahan jilbab enggak ada khilaf dari zaman para sahabat. Dari dulu sampai sekarang wajib, enggak ada khilaf. Perkataan mengatakan, wah apa kemarin yang murtad orangnya, auzubillah, pakai kondel lebih baik daripada pakai jilbab. Nah, ini perkataan kufur. Enggak boleh. Jilbab itu wajib, ada yang mengatakan jilbab tidak wajib, itu budaya Arab, kufur, tidak boleh antum mengatakan seperti itu. Itu bid'ah, perkataan bid'ah. Belum pernah terjadi perkataan itu dari zaman salaf sampai sekarang, kecuali orang-orang yang benar-benar ingin menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang berada di atasnya. Itu tempatnya sunnah dan bid'ah. Jadi hati-hati ya.
Permasalahan yang khilafiyah di situ bukan tempatnya sunnah dan bid'ah. Tempatnya sunnah dan bid'ah itu berkaitan dengan pertama masalah akidah. Kenapa? Karena masalah akidah kebanyakan ijma'iyah. Kebanyakan masalah akidah khilafiyah mustahil. Ya enggak, Nabi Muhammad menyampaikan ke sini misalnya masalah akidah, kemudian sampai ke sini beda lagi. Masalah akidah satu, pondasinya sama. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akidahnya tauhid, enggak ada khilaf. Oleh karena itu masalah akidah ketika menyelisihi bisa kita katakan ahlul bid'ah. Malah karena itu para ulama mengatakan bid'atul khawarij. Kenapa? Karena akidah khawarij muncul baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ijma'nya para sahabat. Enggak ada yang punya keyakinan seperti itu. Bid'atus Syiah, akidah Syiah sama. Karena akidah mereka menyelisihi yang disepakati para ulama. Oleh karena itu dikatakan bid'ah. Sekarang mungkin banyak bid'ah mengatakan jilbab tidak wajib, bid'ah mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Nanti tidak tahu bid'ah apa lagi. Tayyib, barakallahu fikum. Wa min sunanil wudu wa tutlaqu aidan ala aqwalihi wa af'alihi wa taqriratihi. Sunnah secara umum, tadi secara khusus spesifik dalam masalah fiqhiyah, amaliyah. Sunnah secara istilah sesuatu yang mendapatkan pahala ketika dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa ketika ditinggalkan. Lebih umum lagi, sunnah adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal yang disepakati oleh beliau. Beliau tidak mengatakannya, tidak melakukannya, tapi menyetujui perbuatan tersebut. Tayyib. Dalam masalah ini mencakup di dalamnya ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya boleh, ada yang hukumnya haram. Sunnah dalam makna seluruh perbuatan Nabi, seluruh perkataan Nabi, dan hal-hal yang diizinkan atau disepakati oleh Nabi Muhammad SAW di zaman beliau hidup SAW merupakan sunnah. Akan tapi di dalamnya mencakup yang hukumnya wajib, mencakup yang hukumnya sunnah, mencakup yang hukumnya mubah, mencakup yang hukumnya makruh, mencakup yang hukumnya haram. Contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi haram antum lakukan, apa kira-kira? Oleh karena itu jangan sembarangan. Oh, itu perbuatan Nabi, tayyib, perbuatan Nabi, tapi hukumnya apa? Kalau semua perbuatan Nabi SAW langsung kita lakukan, yang punya istri 4 silakan nambah. Perbuatan Nabi, ya enggak? Lebih dari 4 istri Nabi Muhammad SAW. Tapi antum boleh enggak? Itu hukum. Antum bicara sunnah atau bicara hukum? Bicara sunnah ada yang dahulu ada syariat namanya mut'ah. Dulu syariat ada namanya mut'ah. Dilakukan oleh beberapa para sahabat. Tapi kemudian ditinggalkan. Hukumnya mansukh, sudah dihapus. Boleh enggak dilakukan oleh antum? Tidak boleh. Hukumnya sudah berubah jadi haram. Menikah tanpa wali, tanpa saksi dalam mazhab Hanabilah tidak boleh. Ya, menikah tanpa wali haram, tidak sah pernikahannya. Nabi Muhammad SAW menikahi salah satu ummul mukminin dalam kondisi tanpa wali, tanpa saksi. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi antum boleh lakukan enggak? Tidak boleh. Tidak semua perbuatan Nabi Muhammad SAW kemudian antum boleh lakukan, tidak boleh. Tidak semuanya. Kemudian som wisal, yaitu puasa tanpa putus, ya, tanpa berbuka, lanjut terus selama beberapa hari. Kemudian ada para sahabat yang ingin coba ikut-ikutan karena ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memperingatkan dia, tidak boleh, dilarang. Fa inni lastu ka hayatikum fa inni yut'imuni rabbi wa yasqin. Aku ini tidak seperti kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Aku kelihatannya wisal, aku nampaknya tidak berbuka puasa, lanjut puasanya berhari-hari, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan aku makan, langsung memberikan aku minum. Antum tidak bisa. Nabi Muhammad SAW melakukan wisal, antum boleh? Tidak boleh. Maka makna sunnah ketika orang sembarangan ngomong berbahaya. Yang dimaksud apa dulu? Berkaitan dengan masalah ijma'iyah, maka lawannya adalah bid'ah.
Berkaitan dengan permasalahan khilafiyah, maka di sana sunnah maksudnya mustahabbah, ya. Mustahabbah yaitu dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Bisa khilafiyah, mungkin ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram dan lain sebagainya. Atau sunnah seluruh perbuatannya, seluruh perkataannya, ya kan, seluruh yang disepakati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Yang terakhir itu memiliki 5 hukum taklifiyah, bisa wajib, bisa mustahab, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Jangan buru-buru menyelisihi sunnah. Tayyib. Dalam mazhab Hanabilah tidak disunnahkan jalsatu istirahat. Tayyib, yang lain lagi. Jalsatul istirahah nanti insyaallah yang lain. Jalsatul istirahah itu duduk setelah sujud sebelum duduk istirahat. Mazhab Hanabilah tidak melihat itu sunnah. Itu perbuatan yang boleh dilakukan di dalam salat tapi bukan sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabatnya tentang salat, tidak ada satupun mengajarkan tentang jalsatul istirahah. Tapi beliau melakukannya. Apakah beliau lupa mengajarkan jalsatul istirahah menurut antum? Pertanyaannya di situ. Apakah Nabi Muhammad SAW lupa mengajarkan pada para sahabat tentang tata cara salat, di dalamnya ada jalsatul istirahah? Kenapa beliau melakukan? Nah, dalam mazhab Hanabilah, Rasulullah SAW melakukan jalsatul istirahah ketika usianya sudah lanjut, ketika usianya sudah agak banyak, ketika usianya sudah sedikit menua. Beliau sudah berat dari sujud langsung ke kondisi berdiri, kebutuhan. Dan beliau ingin menunjukkan yang berat dari sujud langsung berdiri, maksudnya boleh untuk duduk dulu, ambil napas dulu, baru kemudian berdiri. Menunjukkan bolehnya duduk dari sujud sebelum berdiri, bukan sunnah. Itu mazhab Hanabilah. Khilafiyah antum boleh tidak percaya, ya. Antum boleh tidak mengambil yang ana sampaikan. Antum boleh mengambil pendapat kiai antum, ustadz antum, tapi ana lebih percaya kepada Ustadz Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, atau Kiai Ahmad bin Hanbal. Tayyib. Masalah sunnah kira-kira agak sudah mending ya, sudah nggak ada syubhat. Syubhat itu kabut, ya, kabut yang mereka terkidungnya warnanya apa sih? Nah, itulah syubhat. Wa min sunanil wudu, termasuk sunnah ketika berwudu adalah bersiwak. Kita sudah sampaikan ya di awal ya, ketika berwudu ada satu sunnah yang namanya bersiwak. Dilakukan ketika kapan? Ketika cuci tangan, ketika mengusap kepala, ketika mencuci kaki, atau ketika mencuci wajah. Wudu kemungkinan cuma ada 4, ya enggak? Apa ada yang kelima? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu itu cuma 4 anggota badan. Cuma 4 anggota badan. Enggak ada yang kelima. Faghsilu wujuhakum wa wajah. Wamsahu biru'usikum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kedua tangan sampai siku. Sikunya ikut ya. Sikunya ikut. Wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci kedua kaki. Kira-kira bersiwak disunahkan dari 4 ini yang paling pantas yang mana? Antum lagi cuci kaki sambil siwakan angel kira-kira. Ya, yang paling pas ketika mencuci wajah. Thayyib. Yang paling pas lagi ketika mencuci wajah ini ada beberapa. Ada yang namanya madmadah. Madmadah itu masukin air ke dalam mulut, kemudian berkumur, muterin air di dalam mulut. Ada yang namanya istinsyak. Istinsyak itu menyedot, ya, menyedot air dengan nafas, masukkan ke dalam hidung. Ada namanya istinthar, yaitu mendorong air keluar dari hidung. Kira-kira yang paling pantas yang mana ketika bersiwak? Antara mulut dan hidung, kira-kira yang disiwaki yang mana? Mulut. Thayyib. Sederhana ya. Berarti ketika berwudu disunnahkan bersiwak di dalam wudu, maksudnya ketika sedang madmadah. Wa ghaslul kaffaini thalathan, disunnahkan juga untuk mencuci kaf, yaitu telapak tangan 3 kali.
Ya, sebelum antum mulai berwudu, cuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Disunnahkan, disunnahkan. Tapi bisa menjadi wajib. Nah, bisa menjadi wajib. Kapan kira-kira? Baik. Oh, yang cepet-cepetan ya, masya Allah. Sudah pengen cepet-cepet tidur malam tampaknya. Baik, ada yang lain? Kelihatan kok di situ. Aduh. Wa ghaslu al-kaffaini thalathan fi awwalil wudu' walau tahaqqaqa taharatuhuma. Itu isyarat bahwasannya bisa menjadi wajib ketika di kedua tangan apa? Najis. Ketika kedua tangan ada najis, antum wajib cuci dulu. Kalau enggak, maka air wudu yang ke tangan, air setangan kira-kira qalil wala katsir? Qalil, ya enggak? Ketemu najis, maka airnya berubah jadi bisa digunakan untuk bersuci? Tidak bisa, maka wajib dicuci dulu. Ya. Kalau najis wajib dicuci dulu. Bangun tidur, nah tidur lagi. Wajib ghusluhuma thalathan. Bisa wajib mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Ketika bangun dari tidur. Tidurnya siang atau malam? Malam hari. Naqid li wudu, tidur yang membatalkan wudu. Nanti insyaallah kita sampai nawaqidul wudu. Sekarang ambil secara umum aja. Tidur membatalkan wudu, gitu ya. Tidur membatalkan wudu. Gampangnya tidur membatalkan wudu itu kaidahnya adalah antum tidak ingat tentang atau kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Misalnya lagi nyekel pulpen, ya, kemudian keturun pulpennya tiba ora kerasa. Lah itu tidur yang membatalkan wudu. Jadi antum kehilangan kesadaran penuh. Meskipun hanya sesaat. Ketika antum tidur dalam kondisi apapun, mau berdiri, mau duduk, mau tidur, kalau kesadaran hilang penuh, maka dalam mazhab Hanabilah sama, mau tidur, mau berdiri, mau duduk, ketika kesadaran hilang penuh, maka dia sudah batal wudunya. Kira-kira Jumatan beriman. Nah, yang hadir pada sholat Jumat ketika khutbah, kira-kira banyak yang ngorok enggak? Biasanya orang ngorok itu kesadarannya setengah-setengah apa hilang penuh biasanya. Bablas ya, orang mau hilang penuh tapi kadang kelalen balik. Ya. Dalam beberapa hal yakni waliyadzubillah sampai rubuh. Iya. Antum mungkin pernah dengar ya? Iya. Alhamdulillah. Lagi sholat rubuh ke belakang. Menunjukkan nggak tahu itu sudah berapa menit itu hilang kesadaran kemudian baru rubuh itu. Jadi hati-hati ketika datang hari Jumat. Jangan sampai ibadah yang mulia ini yang syarat dengan keutamaan, dengan pahala yang besar, dengan hal-hal yang sangat mulia, jangan sampai kita datang dalam kondisi ngantuk. Maka bagusnya libur tuh hari Jumat. Itu bagus sekali memang. Jadi antum usul ke bos-bos antum ya, yang kerjanya sama orang, bos libur bos hari Jumat bisa nih, ben aku orang ngantuk angger pas Jumatan ya aku. Si karyawan yang kondok apa primen ya. Wa yasqutu ghusluhuma wa tasmiyah sahwan. Kita sudah sampaikan bahwasanya mengucapkan bismillah di awal wudu hukumnya wajib. Mencuci tangan 3 kali bangun dari tidur hukumnya wajib. Tapi kadar wajibnya orang kaya gue nemen. Maksudnya apa? Ketika lupa dilakukan, kemudian sudah sampai di tengah wudu, silahkan dilanjutkan wudunya tetap sah. Wa min sunanil wudu, kemudian sunnah wudu berikutnya al-buda'atu qabla ghaslil wajhi bimadmadatin thumma istinsyaqin thalathan biyaminihi wastinsaruhu biyasarihi. Baik, ketika mencuci wajah ada mencuci wajah semuanya, ada madmadah ya enggak? Ada istinsyaq, ada istinsar. Yang mana dulu pertanyaannya? Semua itu dalam satu konteks mencuci wajah. Itu dalam satu perintah mencuci wajah, tiga-tiganya. Semuanya dicuci,
Matmadhah, masukkan air, mengeluarkan air. Kira-kira mana dulu yang harus di matmadhah dulu? Kalau diputer misalnya, ya, antum cuci tangan langsung raup dulu, sok. Belum matmadhah. Kemudian istinsyak dulu, baru terakhir matmadhah. Kira-kira wudunya sah enggak? Yang mengatakan enggak sah silakan angkat tangan. Tidak sah. Baik, satu tok ya. Yang mengatakan sah satu juga. Sama ini akeh. Sing liyane. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Matmadhah itu hukumnya wajib. Istinsyak, istinthar itu hukumnya wajib. Semua air diusap ke seluruh wajah hukumnya wajib. Tapi urutannya hukumnya sunnah. Lah itu yang antum harus paham. Wajah itu wajib dicuci. Kalau wajah ini tidak dicuci, kurang matmadhah saja. Matmadhah kan bagian dari wajah, ya. Mulut ini kan bagian dari, atau bukan? Kayak kaider. Mulut kan bagian dari wajah ya enggak? Maka wajib dicuci ketika perintah Allah Subhanahu wa taala faghsilu wujuhakum, maka cuci wajah-wajah kalian, maka termasuk di dalamnya hidung dan termasuk hidung dan mulut. Pertanyaannya adalah yang mana dulu? Hidung dulu, mulut dulu atau seluruhnya? Kalau dibalik-balik enggak apa-apa, hukumnya tetap sah mencuci wajah karena perintahnya faghsilu wujuhakum. Perintahnya mencuci wajah. Adapun urutan tersebut hukumnya sunnah. Yang pertama adalah memulai dengan matmadhah, yaitu mulut. Tsumma istinsyaqin thalathan, kemudian istinsyak dengan tangan kanan. Matmadhah dan istinsyak dengan tangan kanan. Wastinsaruhu biyasarihi, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini semua perbuatan para sahabat yang mencontohkan wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah matmadhah dan istinsyak, itu sendiri-sendiri boleh enggak matmadhah dulu terus baru istinsyak? Terus bareng boleh enggak? Terus satu kali boleh enggak? Jadi satu kali ambil air ya, itu buat 3 kali atau 3 kali, harus 3 kali ambil. Nah, Syekh Amir Bahjat menceritakan bahwasannya dalam masalah ini, menyampaikan bahwasannya dalam masalah ini ada 3 tahapan. Yang paling afdol dan yang utama. Utama, afdol, paling afdol ya. Pada baik. Semuanya bagus ya enggak? Semuanya memenuhi petunjuk dari syariat. Akan tapi ada tingkatan yang paling afdol dalam masalah matmadhah dan istinsyak. Yang pertama, tingkatan pertama yang paling afdol, mengambil air dengan tangan kanan, melakukan matmadhah dan istinsyak dari air tersebut sebanyak 3 kali. Ngambil airnya cuma satu kali, ya. Matmadhahnya dan istinsyaknya bareng 3 kali, tapi ngambil airnya cuma satu kali. Mungkin enggak kira-kira? Mungkin. Yang tangannya gede. Kalau di zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, tangannya memang ya masya Allah, fisiknya beda. Jadi kalau memang mampu, ini level yang paling afdal dalam masalah sunnah untuk melakukan matmadhah dan istinsyak. Ambil air dengan tangan kanan atau dituang ke tangan kanan, dipenuhkan. Kemudian lakukan matmadhah dan istinsyak bersamaan sebanyak 3 kali dari air yang 1 kali tadi, ya. Tahapan yang kedua sama-sama bagus, sama-sama sunnah. Akan tapi di bawah itu melakukannya dengan 3 kali. 1 kali habis, 2 kali, kemudian 3 kali. Di bawah itu memisahkan antara matmadhah dan istinsyak. Nah, matmadhah dulu 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, atau matmadhah istinsyak, matmadhah dan istinsyak, seperti itu. Yang paling afdol berbarengan. Berbarengan, kemudian dari 1 kali cidukan. Di bawah itu berbarengan 3 kali dengan 3 kali cidukan. Di bawah itu maka sendiri. Baik. Wa min sunanihi al-mubalaghatu fihima, merupakan sunnah
dalam berwudu adalah berlebih-lebihan dalam madmadah dan istinsyak. Kumure sing temenanan, ya aja mung sederhana wis langsung metu ya. Les langsung metu. Jangan begitu. Ambil dikumur yang betul sampai terasa masuk ke dalam semua sela-sela gigi, mulut, tapi suaranya orang usah dipamer orang usah kayak gitu. Jadi biasa saja lakukan dengan adab ya. Suara mengganggu orang ya, mengganggu orang lain. Lakukan dengan adab, kumur dengan lembut, pastikan masuk ke dalam seluruh bagian mulut. Hidung juga istinsyak, masukkan sampai pol ya, dimasukkan sejauh mungkin. Kemudian nanti didorong dengan kuat. 6. Mubalaghah, berlebih-lebihan dalam madmadah dan istinsyak. Apakah untuk semua orang? Tidak ya, tidak untuk semua orang. Li ghairi shaimin fatukrahu. Adapun orang yang sedang berpuasa tidak boleh mubalaghah. Tidak boleh mubalaghah, melakukan madmadah dan istinsyaknya secukupnya aja ya, secukupnya. Jangan terlalu kuat. Jangan terlalu kuat. Madmadah sewajarnya saja. Yang penting sudah rata langsung dibuang. Istinsyak juga, yang penting airnya sudah masuk. Jangan jadi kesempatan sisa bukan nyasar mene. Nah, air sudah masuk segera dibuang, seperti itu. Wal mubalaghatu fi madmadatin, dan berlebih-lebihan dalam madmadah adalah idaratul ma'i bi jami'i fami. Memutarkan air ke seluruh mulut. Ini adalah berlebih-lebihan dalam berkumur. Maka orang yang berpuasa tidak perlu airnya diputar sampai kena semua mulutnya ya. Cukup masuk sedikit saja kemudian dibuang. Tidak perlu memastikan saya supaya sesuai dengan sunnah. Nah, airnya dikumur-kumuri terus orang metu-metu. Gue pura-pura kelalen. Ngomongnya alhamdulillah rezeki ya. Karena kelalen. Nah, mencegah itu, maka jangan terlalu lama orang berpuasa. Air di dalam mulut jangan terlalu lama, segera untuk dikeluarkan. Tapi tetap harus diputar, jangan sampai seluruh mulut ya. Putar sedikit, dibuang. Wa fi istinsyakin, dalam istinsyak, jadzbuhu binafasin ila aqsa anfihi. Mubalaghah atau berlebihan dalam istinsyak adalah menyedot air dengan nafas menggunakan hidung sampai pangkal hidungnya, Maka orang yang berpuasa jangan airnya disedot sampai pangkal hidung, tapi secukupnya saja. Airnya sudah tersedot maka dikeluarkan lagi. Wa fi baqiyatil a'dha'i dalku ma yanbu anhul ma' lis-shaimi wa ghairihi. Adapun selain wajah, berarti yang harus dilakukan wudu ada 4 bagian tubuh. Faghsilu wujuhakum. Selain wajah apa lagi tadi? Kedua tangan. Kemudian kepala. Kemudian kedua kaki. Sunnahnya adalah digosok ya, kecuali kepala ya, Tangan dan kaki disunahkan untuk digosok. Yang wajib dalam tangan dan kaki juga wajah ya. Wajah, tangan dan kaki yang wajib adalah meratakan air ke seluruh permukaan. Itu yang wajib. Jadi antum ambil air kemudian yakin semua permukaan kulit dari bagian yang harus dibasuh ketika wudu sudah terkena air dengan menggunakan tangan antum, maka itu sudah sampai kadar wajib. Sunnahnya gosok. Sunnahnya digosok. Karena dengan menggosok antum lebih yakin. Ya dah, pasti lebih yakin. Disunahkan untuk digosok. Mau puasa enggak puasa sama aja. Karena ini bukan jalan minuman. Ya, antum gosok banjirnya bukan melebu, meresep. Nah, kan enggak. Kaki juga ya, kaki digosok sing kenteng ben banjirnya meresep, enggak bisa. Oleh karena itu enggak ada perbedaan antara berpuasa enggak berpuasa. Tangan dan kaki disunahkan untuk digosok. Nah, adapun yang wajib cukup memastikan mengalirkan air ya ke seluruh bagian yang harus dibasuh. Gimana Pak? Masih dilanjutin? Sudah habis? Baik. Ada sesi pertanyaan deh. Sedikit ya, sesi pertanyaan sedikit wis. Siapa tahu ada ide-ide menarik. Tafadhol, sebelum ditutup yang ingin bertanya silakan. Ditutup dulu aja kameranya. Ya Allah. Enggak ada pertanyaan?